Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinskar Pangesti dari kelas 3B Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 12070524269. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional yang telah diresmikan pada saat setelah kemerdekaan berlangsung, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilansir dari Kemendikbud, bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu tepat pada saat para pemuda pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda, dan dalam rapat itu menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Isi dari 3 ikrar tersebut yaitu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, selanjutnya, dari mana bahasa Indonesia itu bisa muncul? Dari mana asalnya? Nah, berdasarkan pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1945 di Medan menyatakan bahasa Indonesia itu mempunyai akar dari bahasa Melayu. Nah, bahasa ini tuh akhirnya menjadi tumbuh dan berkembang dari zaman dulu sebagai bahasa penghubung yang bukan hanya berada di Kepulauan Nusantara, tetapi melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, karena hal inilah yang membuat masyarakat itu mudah untuk menerima bahasa Indonesia itu masuk. Nah, bisa masuk untuk perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar budaya atau antar pedagang. Selain itu, juga perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu ini menyebar secara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Nah, upaya untuk mengembangkan dan terus menjaga bahasa Indonesia ini dilakukan dengan banyak berbagai cara. Salah satunya dilaksanakan beberapa kali kongres untuk mewujudkan eksistensi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional yang harus tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang membedakan macam kedudukan bahasa Indonesia. Nah, untuk cara membedakannya, bahasa Indonesia ini mempunyai kedudukan sangat penting dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Kedudukannya berada paling atas dari bahasa-bahasa daerah. Selain itu juga tercatat dalam Undang-Undang Dasar Pasal Khusus Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada 2 macam kedudukan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional sesuai Sumpah Pemuda tahun 1928, dan yang kedua sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, menjelaskan arti bahasa. Untuk menjelaskan tersendiri apa arti bahasa, yaitu bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dengan bertujuan untuk saling komunikasi dengan makhluk lainnya dengan cara menggunakan tanda, kata, dan gerakan yang disalurkan lewat mulut. Nah, bahasa sendiri diperkirakan memiliki jumlah yang sangat beragam, antara 6.000 sampai 7.000 bahasa di dunia. Lalu berikutnya, menguraikan beberapa fungsi bahasa. Nah, membahas tentang fungsinya, fungsi bahasa itu bisa menjadi sebagai alat berinteraksi dengan sesama manusia, sebagai alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di dalam masyarakat. Bahasa juga memiliki fungsi sebagai metode pembelajaran dan sebagai media massa dalam ruang lingkup tertentu. Untuk berikutnya itu menentukan fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsinya itu yaitu untuk sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga,
daerah, dan antar budaya, dan sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan antar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.